sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marina Anasta Tamsia dengan NIM 11221115997. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya di mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis terkait tentang analisis kelayakan bisnis. Sebelum saya lanjut ke presentasi, di sini saya mengambil satu analisis kelayakan bisnis dari usaha pribadi saya, yaitu kantin kedai Kakmar yang berlokasi di SMA Negeri 1 Serang Baru. Hari ini saya akan mempresentasikan ide bisnis saya yang bernama Kantin Kedai Kakmar. Ini adalah konsep kantin sekolah modern yang menyediakan makanan dan minuman halal, terjangkau dan sehat untuk siswa, guru maupun staf di sebuah sekolah menengah dengan lebih dari 1.000 siswa dan 50 guru. Kantin ini akan menawarkan menu seperti nasi bungkus spesial, jus buah segar, cemilan sehat seperti roti isi sayur, dan gorengan homemade yang rendah minyak. Ide ini terinspirasi dari kebutuhan siswa yang butuh makanan cepat selama jam istirahat, tapi tetap bergizi untuk mendukung pembelajaran. Oke, sekarang mari kita bahas analisis kelayakan bisnis berdasarkan aspek-aspek utama yang mencakup studi kelayakan bisnis atau SKB. Saya akan membahasnya secara berurutan, mulai dari pasar, keuangan, operasional, legalitas, dan sosial atau ESG. Analisis ini didasarkan pada survei sederhana saya ke 200 responden siswa dan guru di sekolah serupa dan data tren pasar dari BPS dan Kementerian Pendidikan. Di sini kita mulai masuk ke aspek pasar. Di sini ada grafik chart terkait target konsumen. Di sini di gambar sebelah kiri ada diagram P pembagian target konsumen kantin kedai Kakmar, yaitu terdiri dari 80%-nya itu siswa dan 20%-nya itu guru atau staf. Dan di sebelah kanan ini ada grafik garis terkait tren pertumbuhan permintaan makanan sekolah dari tahun 2020 sampai 2025 yang menunjukkan peningkatan itu stabil sekitar 4% per tahunnya. Target konsumen utamanya itu dari kantin kedai Kakmar adalah siswa yang berusia 12 sampai 18 tahun, itu sekitar 80% dari total atau kurang lebihnya 800 orang potensial, serta 50 guru dan staf sekolahnya itu 20%. Mereka mencari makanan cepat saji dengan harga di bawah 15.000 per porsi. Fokus pada menu halal, bergizi, dan menarik untuk anak muda seperti sandwich, tuna, atau es teh manis alami. Nah, di sini saya berdasarkan survei, 80% respondennya itu terutama siswa menyatakan minat tinggi terhadap kantin itu seperti ini karena lokasinya di area sekolah, dekat ruang kelas. Tren permintaan makanan ringan dan sehat di sekolah Indonesia sedang naik dengan pertumbuhan 12% per tahun menurut data BPS 2023 dan didorong oleh kesadaran orang tua akan nutrisi anak pasca pandemi. Permintaan jus buah dan cemilan rendah gula juga melonjak sebesar 18%, terlihat dari program sekolah sehat dari aplikasi delivery. Dengan demikian, pasar ini potensial dan stabil. Proyeksikan penjualan hariannya itu kisaran 200 sampai 25 porsi selama jam istirahat Senin sampai Jumat. Kadang bisa menjadi 300 porsi selama 6 bulan dengan promo sekolah. Selanjutnya itu ada aspek keuangan, mulai dari estimasi modal awal untuk kantin kedai Kakmar di sekolah. Nah, itu kisaran dari 35 juta, lebih rendah karena skala yang lebih terfokus. Rinciannya seperti sewa lokasi di area sekolah dan renovasi sederhana itu kisaran 15 juta, mulai dari peralatan dapur seperti kompor, gas, dan blender. Dan 10 jutanya itu untuk stok bahan baku awal seperti buah segar dan nasi, dan 7 juta itu untuk biaya promosi sekolah serta operasional awal sekitar 3 juta. Modal ini bersumber dari tabungan pribadi dan dukungan orang tua atau sponsor sekolah. Proyeksi laba di tahun pertama kami estimasikan pendapatan itu kisaran 120 juta dari penjualan harian itu 4 juta kali 5 hari kali 48 minggu dikurangin libur sekolah. Biaya operasional termaksud bahan baku itu kisaran 35% dari pendapatan, fokus bahan lokal murah, gaji karyawan, dan utilitas mencapai 80 juta.
sehingga laba bersihnya 40 juta. Di tahun kedua, laba diproyeksikan naik menjadi 25% menjadi 50 juta karena loyalitas siswa dan kolaborasi dengan sekolah. Return on investment atau ROI dihitung sebagai laba bersih dibagi modal awal dikali 100%. Untuk tahun pertama, ROI adalah 40 juta dibagi 35 juta dikali 100%, sama dengan 114%. Ini menunjukkan bisnis ini banyak secara finansial dengan payback periode sekitar 10 bulan dan break-even point dicapai kisaran dalam 3-4 bulan jika penjualan konsisten selama jam sekolah. Selanjutnya itu ada aspek operasional. Di sini mulai dari foto lokasi sekolah, hipotesis, flowchart, proses produksi, dan daftar SDM. Nah, ketiga aspek operasional ini, lokasi dipilih di area belakang kelas, tepat di kantin utama atau dekat dengan kelas siswa. Tingginya itu kisaran luasnya 40 meter persegi dan akses mudah ke supplier bahan segar lokal. Proses produksi disesuaikan untuk sekolah, mulai dari persiapan bahan pagi, lalu pembelian bahan baku dan sayur halal, lanjut ke memasak on demand, lalu ke pre-pack untuk jam istirahat kisaran 15-20 menit, hingga penyajian higienis dalam 3-5 menit per pesanan. Kami gunakan sistem pembayaran tunai atau QRIS sekolah untuk mengurangi antrian panjang. Dan SDM terdiri dari 4 orang, saya sebagai owner, 1 koki spesial masak, 2 pelayanan kasir yang ramah, dan 1 cleaning service paruh waktu. Dan pelatihan akan difokuskan pada kebersihan atau standar sekolah, dan edukasi nutrisi sederhana. Operasional harian dari pukul 6.30 sampai 15 sesuai jam sekolah, itu untuk operasionalnya. Dengan shift pagi untuk persiapan. Secara keseluruhan aspek ini fleksibel karena prosesnya sederhana, aman untuk lingkungan sekolah, dan mudah diskalakan dengan event sekolah. Ini untuk di sebelah kiri ini ada gambar terkait tentang operasional di sekolah. Selanjutnya itu ada aspek legalitas. Di aspek legalitas ini, bisnis memerlukan SIUP, izin kesehatan, dan kerjasama dengan sekolah. Biaya izin sekitar 5 juta dan tidak ada hambatan besar jika ditaati regulasi pangan. Analisis menyimpulkan bahwa aspek ini layak dengan resiko rendah jika audit rutin dilakukan. Selanjutnya ada aspek sosial atau ESG. Dalam sosial ESG menekankan manfaat seperti menyediakan makanan sehat untuk siswa dan menciptakan lapangan kerja lokal. Kami akan gunakan kemasan ramah lingkungan untuk mengurangi sampah, serta tata kelola etis seperti transparansi harga. Hasil analisis bisnis ini berkontribusi positif secara sosial meskipun memerlukan investasi awal untuk praktik ESG. Nah, di sini ada ringkasan hasil analisis kelayakan. Secara keseluruhan, analisis kelayakan menunjukkan bisnis pada kantin Kedai Kamar layak dikembangkan dengan stok tinggi di pasar dan operasional, namun perlu perhatian di keuangan dan ESG untuk keberlanjutan. Kesimpulannya, kantin Kedai Kamar adalah ide bisnis yang menjanjikan di SMA Negeri 1 Serang Baru, dan saran saya mulai dengan skala kecil, integrasikan teknologi dan monitor ESG. Terima kasih atas perhatiannya. Ayo wujudkan bisnis ini untuk masa depan yang lebih baik.